Perkenalkan, nama saya Alvareta Ailin Tresala dari kelas 12-3 Sekolah SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung larutan non-elektrolit pada tekanan osmosis. Pertama-tama saya akan memperkenalkan tekanan osmosis larutan. Yang pertama adalah, apa itu osmosis? Osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul-molekul pelarut dari suatu larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel. Lalu, tekanan osmosis adalah tekanan balik yang terbentuk pada larutan untuk mencegah proses osmosis. Ada beberapa istilah dalam peristiwa osmosis. Yang pertama adalah isotonis. Isotonis di mana tekanan osmosis 1 sama dengan tekanan osmosis 2. Lalu ada hipotonis di mana tekanan osmosis 1 lebih kecil daripada tekanan osmosis 2, dan hipertonis di mana tekanan osmosis 1 lebih besar daripada tekanan osmosis 2. Sekarang saya akan memberitahu bagaimana cara menghitung larutan non-elektrolit pada tekanan osmosis. Baik, rumusnya adalah P sama dengan M kali R kali T, di mana P adalah tekanan osmosis dalam bentuk ATM, M molaritas larutan, R 0,082, dan T adalah suhu dalam bentuk Kelvin. Sekarang mari kita lihat contoh berikut ini. Pada suhu 27 derajat Celcius, sebanyak 69 gram gliserol C3H8O3 dilarutkan dalam air hingga volumenya 750 ml. Besarnya tekanan osmotik larutan yang terbentuk adalah, diketahui T adalah 27 derajat Celcius ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Gram 69 gram, ml atau mililiter sama dengan 750 ml, R sama dengan 0,082, dan MR sama dengan 3 kali 12 ditambah 8 kali 1 ditambah 3 kali 16 sama dengan 92. P sama dengan M kali R kali T, di mana gram per mr dikali 1000 per mililiter dikali R dikali T, di mana 69 per 92 dikali 1000 per 750 dikali 0,082 dikali 300, yang hasilnya adalah 8,2 dikali 3 sama dengan 24,6. Dan sekarang kita akan mencoba mempraktekkan proses tekanan osmosis. Siapkan kentang, garam, dan air, lalu tuang air sebanyak 150 ml ke dalam 2 wadah. Wadah yang pertama fresh water dan wadah kedua dikasih garam. Lalu masukkan kentang yang sudah dipotong ke dalam 2 air yang kita sediakan. Tunggu selama 15 menit. Hasilnya adalah kentang yang ditaruh di air biasa bisa untuk dipotek, sedangkan yang di air garam itu bisa dilekuk-lekukan dan susah untuk dipoteknya. Kentang memiliki sel-sel hidup yang mengandung air dan zat larut seperti gula dan garam. Dinding sel kentang bersifat semi-permeabel, memungkinkan air untuk berpindah melalui proses osmosis. Jika kentang dimasukkan ke dalam air murni, maka air akan masuk ke dalam sel kentang melalui osmosis. Hal ini karena konsentrasi zat terlarut dalam kentang lebih tinggi dibandingkan dengan air murni. Akibatnya sel kentang akan menyerap air dan potongan kentang menjadi lebih keras. Jika kentang dimasukkan ke dalam larutan garam pekat atau istilahnya adalah hipertonis, air di dalam sel kentang akan keluar menuju larutan karena konsentrasi zat larut di luar lebih tinggi. Akibatnya adalah sel-sel kentang kehilangan air dan potongan kentang menjadi layu dan lembek. Sekian pemaparan materi dari saya Alvareta, pamit undur diri. Terima kasih.